Alhamdulillahilladzi qad akhrajana ta'ijal fikri li arbabil hija. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul huda. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang mana pada kesempatan kali ini menakdirkan kita semua bertatap muka meskipun secara tidak langsung, yang semoga perkumpulan kita di majelis ini menjadi sebuah sebab turunnya rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga selamanya terlimpah curahkan kepada hakim tertinggi, baginda tercinta, penghibur di kala lara, penyejuk di kala duka, pembawa kebenaran, pendobrak kebatilan, yang membawa manusia minaz zulumati ilan nur, dari kegelapan kejahiliahan kepada cahaya ketauhidan. A'ni habibi wa habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, beserta staf jajarannya yang sama-sama saya hormati, yang semoga Allah muliakan. Bapak Ibu Guru, Bapak Wali Santri, dan rekan-rekan santri yang Bapak cintai, yang mana alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita telah memasuki kepada bulan yang Allah menyebutnya sebagai bulan yang dimuliakan. Dalam surah At-Taubah ayat 36, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan yang Allah ciptakan, ada 4 bulan yang Allah menyebutnya arba'atun hurum, bulan yang dimuliakan, bulan yang dihormati. Mana saja 4 bulan yang Allah muliakan, mana saja 4 bulan yang Allah hormati tersebut. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, 3 bulan ini bergandengan, sedangkan 1 bulan lagi terpisah. Mana yang 3 bulan itu? Pertama adalah Dzulqa'dah, yang kedua adalah Dzulhijjah, dan yang ketiga adalah Muharram. Itu bergandengan. Kemudian 1 bulan yang terpisah itu adalah Rajab. Sedangkan bulan Ramadan, para ulama menyebutnya bukan Ashurul Hurum, tapi disebutnya sebagai Sayyidus Syuhur, rajanya dari bulan yang ada 12 tersebut. Tentu dari setiap bulan yang Allah muliakan ini ada alasannya, termasuk pada saat bulan Dzulhijjah sekarang ini, yang mana di bulan Dzulhijjah ini kita sebagai orang yang mampu diwajibkan menunaikan rukun Islam yang kelima, yaitu menunaikan ibadah haji. Kemudian dalam bulan Dzulhijjah ini kita pun dianjurkan untuk melaksanakan ibadah kurban. Tak terlepas kisah ini dari sebuah kisah perjalanan, dari perjalanan manusia yang sangat luar biasa, yaitu kisah seorang ayah dan anak, yang mana
Ayah tersebut namanya adalah Ibrahim dan anaknya bernama Ismail. Ibrahim merupakan seorang Nabi Allah yang sangat mulia. Sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki gelar Khalilullah. Bahkan beliau juga memiliki gelar sebagai Abul Anbiya wal Mursalin. Bapaknya para nabi, bapaknya para rasul. Termasuk Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu beliau adalah keturunan dari Nabiuna Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam terkenal juga dalam kitab Syu'abul Iman disebut dengan Abu Dhaib, bapaknya tamu. Beliau ini adalah seorang yang sangat luar biasa. Ketika beliau mau makan, beliau tidak jadi makan sebelum dia pastikan terlebih dahulu. Kebiasaan Nabi Ibrahim itu sebelum makan berjalan dulu ke sebelah kanan sejauh 2 km. Berjalan lagi ke sebelah kiri sejauh 2 km. Berjalan ke depan sejauh 2 km. Berjalan dulu ke belakang sejauh 2 km. Untuk apa? Nabiuna Ibrahim sebelum makan harus memastikan berjalan ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Beliau ingin memastikan terlebih dahulu ada atau tidak tetangganya yang belum makan. Kalau tidak ada, maka beliau makan. Kalau ada di antara tetangganya yang lapar, maka beliau memberikan terlebih dahulu bantuannya untuk makanan tetangganya. Ini Nabiullah Ibrahim sangat luar biasa, peduli terhadap lingkungan, peduli terhadap tetangga. Sampai kepedulian seperti ini, kepedulian terhadap fakir, kepedulian terhadap orang miskin, agama memberikan sebuah ukuran. Bohong agamanya, dusta agamanya jika seseorang tidak peduli terhadap fakir, miskin dan anak yatim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Bagaimana rangkaian kisah kurban ini diambil dari kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Sejarah singkatnya kurang lebih seperti ini. Ketika Nabi Ibrahim menginjak usianya tua, bahkan ada yang menyebutkan usia Nabi Ibrahim saat itu sekitar 80 tahunan. Ada yang menyebut lebih dari itu. Saat usianya tua, Allah belum juga mengasih dan mengkaruniai Nabi Ibrahim itu seorang anak. Tapi Nabi Ibrahim tak putus asa, terus menjerit kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Sehingga pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengijabahi doanya Nabi Ibrahim alaihi salam. Lahirlah seorang anak yang ditunggu-tunggu oleh Nabi Ibrahim alaihi salam dari ibunda kita yaitu Siti Hajar. Kemudian lahir anak tersebut diberikan nama Ismail. Ada yang mengartikan Isma itu mendengar, Il itu artinya Tuhan. Tuhan mendengarkan atau Allah Subhanahu wa taala mendengarkan doanya Nabi Ibrahim untuk mendapatkan seorang anak. Tak cukup sampai di situ rekan-rekan. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan anak kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Allah menguji Nabi Ibrahim, bukan hanya menguji dengan tidak punya anak. Sekarang ketika Ibrahim memiliki anak yang bernama Ismail, Allah ingin menguji apakah Ismail ini lebih sayang keluarga, apakah Ibrahim ini lebih sayang keluarga, apakah Ibrahim ini lebih sayang anaknya, apakah Ibrahim ini lebih sayang terhadap istrinya, apakah sayang terhadap anak istrinya itu mengalahkan cinta dan sayangku kepadaku, cinta dan sayangnya Ibrahim kepadaku. Maka Allah menguji, menyuruh kepada Nabi Ibrahim berangkat dari Palestina menuju ke Hijaz, menuju ke Padang Arafah, menuju ke Mekah, menuju ke Mekah. Dibawa Hajar dengan Ismail yang saat itu masih bayi merah, dibawa ke Padang Sahara, kemudian ditempatkan di tempat yang saat itu tempatnya sangat tandus, tidak tumbuh-tumbuhan. Tidak ada tanam-tanaman, bahkan rumput pun tidak tumbuh di sana. Al-Quran menyebutnya aywadin bighairi dhi zar'in, sebuah lembah yang mana lembah tersebut tidak ada tanaman apa-apa, tidak tumbuh apa-apa.
lembah yang sangat gersang luar biasa. Kemudian Nabiullah Ibrahim alaihissalam disuruh untuk meninggalkan Hajar dan Ismail di sebuah lembah tersebut. Ayah mana yang tega meninggalkan anak dan istrinya? Pada saat itu istrinya baru melahirkan dan Ismail itu masih bayi merah yang sangat mungil, menyenangkan hati yang menjadi pandangan sebagai ayahnya. Tapi karena ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka Ibrahim memilih untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Disimpanlah Hajar dan Ismail di padang Sahara tersebut, maka Nabi Ibrahim alaihissalam berjalan lagi menuju ke Palestina. Pada saat di perjalanan, Siti Hajar pun mengejar, sambil Siti Hajar memanggil-manggil Nabi Ibrahim alaihissalam. Kata Siti Hajar, "Ya Ibrahim, ya Ibrahim." Nabi Ibrahim tidak menengok. Kemudian ketiga kalinya Siti Hajar sadar Nabi Ibrahim itu adalah seorang nabi dan seorang rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka Siti Hajar pun memanggil kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. "Wahai Ibrahim," kata Siti Hajar, "apakah ini perintah Allah?" Dalam kitab disebutkannya, "Ya wahai Ibrahim, Allahu amaraka bihada." Wahai Ibrahim, Allahkah yang menyuruhmu untuk melakukan semua ini, meninggalkan anak dan istrimu di lembah tandus seperti ini? Maka Nabi Ibrahim menjawab, "Benar sekali, ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala." Lihat, seorang keluarga, seorang istri yang sangat luar biasa. Keluarga Ibrahim ini adalah sebagai keluarga yang patut kita contoh, patut kita tiru, patut kita teladani. Lihat bagaimana kata Hajar. Ketika Hajar mendengar bahwa ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, kata Siti Hajar, "Idzal layyudayyi'ana." Kalau begitu, berangkatlah engkau ke Palestina wahai Ibrahim. Biarkan kami berdua di sini. Idzal layyudayyi'ana. Kalau begitu pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan kami di tempat ini, karena ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita rekan-rekan, ayah bunda semuanya, tentunya untuk meyakini perintah dari Allah Subhanahu wa taala, ini kita harus berkaca kepada kisahnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, mengajarkan kepada kita ketauhidan, keyakinan yang sangat luar biasa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Asalkan perintah Allah, paham tidak paham, ngerti tidak ngerti, secara akal ini kok seperti ini, asalkan itu adalah perintah Allah dan Rasulnya, pasti itu akan memberikan jalan yang terbaik buat kita semua. Itu pelajarannya. Ketika Nabi Ibrahim berangkat ke Palestina, maka berdualah Siti Hajar dan Ismail di sana. Singkat ceritanya, karena Nabi Ibrahim ini ketika Hajar dan Ismail berada di Mekah tersebut, sejarah mencatat, para ahli sejarah mencatat, Ibrahim menengok mereka itu selama 4 kali. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua kalinya, Al-Quran tidak menyebut entah berapa tahun usia Nabi Ismail pada saat itu. Ya, Al-Quran tidak menyebutkannya. Entah berapa usia Nabi Ismail pada saat itu. Pokoknya ketika Ibrahim meninggalkan mereka di lembah yang tandus, Ibrahim hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah." Doa untuk anak istrinya, "Faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun." Ini doanya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Maka ketika Nabi Ibrahim berangkat ke Palestina, saat usia Nabi Ismail itu falamma balagha ma'ahu sa'ya. Al-Quran tidak menyebut berapa usianya. Falamma balagha ma'ahu sa'ya. Intinya ketika Nabi Ismail itu mencapai pada usia yang lucu-lucunya, sudah mampu membantu Nabi Ibrahim, sudah membantu ayah dan bundanya. Ternyata perintah Allah, ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Ibrahim tak cukup sampai di situ.
Allah melalui mimpinya Nabi Ibrahim alaihissalam, datang Nabi Ibrahim alaihissalam ke Mekah berunding dengan anaknya yang bernama Ismail. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, falamma balagha ma'us sa'ya. Kata Nabi Ibrahim, qala ya bunayya inni ara fil manam. Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada anaknya, ya bunayya, wahai Ismail, inni ara fil manam, sungguhnya aku melihat dalam mimpiku, dalam tidurku, mimpi maksudnya. Sungguhnya aku bermimpi anni adzbahuka. Kalau kita simpulkan, kata Nabiullah Ibrahim, wahai Ismail anakku, saat itu Ismail masih kecil. Ini juga perlu kita tauladani, perlu kita contoh sebagai orang tua. Terhadap anak kecil saja memutuskan segala sesuatu itu perlu musyawarah terlebih dahulu. Nabi Ibrahim memberikan contoh kepada kita. Inni ara fil manam anni adzbahuka fangdur madza tara. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, wahai anakku Ismail, sungguhnya aku bermimpi. Dalam mimpiku tersebut aku disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelihmu. Fangdur madza tara. Coba pikirkan bagaimana pendapatmu wahai Ismail. Bagaimana jawaban Nabi Ismail alaihissalam, karena beliau adalah anak yang soleh, Ibrahim ayah yang soleh, Hajar adalah ibu yang salihah. Beliau ini memiliki keluarga yang sangat luar biasa. Wajar kalau Allah memanggilnya Ibrahim sebagai Khalilullah, kekasih Allah. Jawaban dari Nabi Ismail alaihissalam kepada Ibrahim alaihissalam. Saat itu Ismail masih kecil. Bagaimana kata Nabi Ismail? Ya abatif'al ma tu'maru satajiduni insya'allahu minas sabirin. Kata Nabi Ismail alaihissalam, ya abatif al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Hai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah engkau akan mendapatiku sebagai orang yang sabar, wahai ayahku. Ini sangat luar biasa sekali. Maka singkat ceritanya, Nabi Ismail dibawa oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, disembelih pada saat itu, kemudian Allah menggantinya dengan seekor domba. Ada yang menyebut dengan seekor kambing yang sangat besar, luar biasa. Allah tidak menyia-nyiakan pengorbanan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Maka dari situlah kita dapat mengambil hikmah. Apa hikmahnya? Yang pertama, ketaatan yang sangat luar biasa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ketauhidan yang nancap di hati, ifradul ma'budi bil ibadati ma'atiqadi wahdatihi wat tasdiqi biha dzatan wa sifatan wa af'alan. Satu ibadah kita itu, satu tujuan kita itu, segala apa yang kita lakukan semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hikmah yang kedua adalah ketauladanan dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu adalah peduli terhadap tetangga, peduli terhadap lingkungan. Itu yang patut kita contoh, hikmah kemanusiaan. Kemudian yang ketiga adalah hikmahnya bagaimana caranya kita menjadikan keluarga kita sebagai keluarga yang ahli tauhid, sebagai keluarga yang takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seberat apapun perintahnya, asal itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, sekuat tenaga kita menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Rekan-rekan,